So one of the things we do on this episode, karena banyak followers kita, they love cars kan. Yeah. But they also aspire to achieve that someday. So that's why we talk about sometimes what got you Right. To where you are today. Yeah. So as we already know, you're the co-founder and also the CMO of Ticket.com. How did it start? I know you were a computer science major kalau nggak salah in Canada. Iya, kan, jadi actually ini unik banget sih. Gue juga ngerasa ini kayak emang di setting demikian. Jadi lucunya gue kan Chief Marketing Officer, Yeah. right? Tapi my degree waktu itu, gue dari dulu suka komputer dari zaman tahun 2000-an awal, men. Pas internet masih tetot. Ingat kan lu? Kayak dari dulu gue suka lah oprek, ganti whatever. Gue dari dulu memang lumayan techie, geek guys lah dari gue kecil. Nah, abis itu makanya kenapa? Oke, kayaknya gue pengen kuliahnya juga tech juga. Waktu itu computer science. Computer science, masih baru-baru awal kan, tahun 2000-an awal kan, 2003. So waktu itu gue ke Kanada, gue belajar, gue ngambil computer science. Ya udah, 2 tahun computer science full. Abis itu kan dia 4 tahun kan kuliahnya kan. Nah, tahun ketiga, gue dibilangin, oh lu nggak boleh ngambil computer science full, lu harus ngambil, ada namanya elective, lu harus ngambil course yang di luar dari computer science. Buat nambahin lu punya kredit. Kalau nggak lu nggak bisa lulus kan. Nah, terus gue kayak, aduh gue ngapain buang-buang duit kan. Nah gue iseng waktu itu, masuk ke nyobain kelas business class marketing 101. Oke. Waktu itu gue ngambil marketing 101 waktu itu. Terus pas gue nyampe marketing 101, kalau lu udah pernah masuk ke kelas computer science bro, abis itu lu masuk ke kelas marketing 101 bro, itu kayak two different world. Oke. Computer science tuh kayak aduh gelap, orangnya kalem semua diem, kayak segitu kan, terus kayak dark, masuk kayak udah gitu, berat banget lah. Inilah. Lu masuk ke marketing, wih gila, very bright. Terus udah gitu kan ya, kombinasinya juga macam-macam kan, cewek, kalau di computer science kan cowok 90% lah, cewek cuma 10%. Marketing kan rata-rata cewek semua lagi kan. Terus udah gitu kayak campur-campur, terus orangnya very talkative. Beda banget kan. Gue langsung kayak di situ kayaknya gue punya sales atau marketing passion tuh ke-trigger tau gak lu? Terus gue throughout the course gue enjoy banget. Gue bener-bener enjoy banget. Terus gue langsung kayak, man apa gue salah ambil major? I mean like gue suka computer science, I love it. Tapi I don't think I can see myself working as a engineer computer science bener-bener full for the rest of my life gitu. Gue susah ngeliatnya. Makanya kenapa waktu itu akhirnya gue decide gue ngambil dua-duanya. Gue ngambil computer science sama gue ngambil business juga. I see. Waktu itu gue ngambil joint majors, akhirnya tek 2, beres dan lain-lain. Akhirnya waktu itu anyway gue kerja di IBM, IBM Kanada sebagai software engineer, software developer. So the engineer karena side first. Computer science kan, ya udahlah coba dulu lah software developer. I did that for 4 years. This was early 2000s ya? Mid 2000s. Waktu itu gue mulai 2007-an mulai kerja. Right before the crisis lah. Right before the crisis. Untungnya kalau nggak bisa cari kerja tuh. Nah, 4 tahun tuh bro gue kerja di IBM sebagai software developer behind the desk lah. Maksudnya kayak gue bener-bener nggak ketemu orang, whatever. Stress man. Kayak maksudnya I was like, man, gue kayak gini doang. Kayak gue merasa ada sesuatu yang kayaknya I can do something more nih. Kayak gue ini gue oke, tapi the pay also better kan. Kalau lu ngomong computer science selalu engineering tuh selalu gaji lebih gede dibandingin business majors kan. At least in the beginning. Nah, anyway waktu itu gue gitu, terus somehow nggak tahu gimana, gue decide untuk balik Indo. Karena waktu itu Indonesia kalau lu ingat tahun 2010 tuh lagi mulai naik tuh. Teknologi waktu itu masih belum gitu, apps belum ada, e-commerce juga masih belum ada. Makanya gue kayak, Indonesia kok terbelakang banget nih digitalnya. Itu benar-benar gue mikir kayak gue nyampe Indo bro, gue ingat banget nyampe Indo, gue mau beli tiket pesawat ke Singapura, karena gue waktu itu mesti ke Singapura. It took me 1 full day, 24 hours. Dari gue research sampai gue nyampe tiket, gue pegang tiketnya 24 jam ya. Buat ke Singapura doang. Jadi lu bayangin zaman, lu ingat tahun 2010 loh, not too long ago. 2010 itu waktu itu gue inget banget, 2010-2011, waktu itu gue kayak mau ke Singapura, telepon travel agent. Oh ya Pak, nanti saya kirim Pak ya, jadwalnya pakai email atau pakai SMS. Kirim. Gue udah pilih-pilih, oke saya mau yang ini. Pas confirm ke sana, oh Pak udah habis. Balik lagi, ulang lagi tuh prosesnya, kayak gitu manual kan. Oke, gue mau yang ini. Ya udah Pak, oke sekarang Bapak harus bayar. Bayarnya gimana? Bapak harus datang. Mati nggak lu? Gue harus datang men ke travel agent. Atau mungkin Bapak transfer dari ATM zaman dulu kan. Mati deh, ribet banget kan. Gue lagi kayak ribet. Terus udah gitu, abis gue bayar udah ya, gini-gini. Oh ya Pak, sekarang Bapak tetap harus datang. Kenapa?
karena Bapak harus ngambil tiket fisiknya. Zaman dulu kan kita semua harus pakai tiket fisik, bro. Gue kayak gila, man, ini there has to be something better about it. Dan abis itu, another thing yang gue pikir, kalau lu pikir-pikir Indonesia is one of the largest, apa sih bahasa itu, island countries. Jadi kita itu pulau ada 16.000, 17.000 pulau. Dan di Indonesia itu beda banget sama India, China, dan Amerika. Kan di atas kita tuh ada China, India, sama Amerika yang populasinya lebih gede dari kita. Mereka itu negara lebih maju, tapi mereka ada sesuatu yang very different daripada kita. Geographically super different. Mereka itu adalah landmass. Mereka itu adalah negara yang landnya gede banget, bukan negara kepulauan. Jadi mereka punya ekonomi sama industri itu semua didrive pakai apa? Pakai trucks, sama pakai trains. Dua itu. Tapi di Indonesia nggak bisa. Di Indonesia makanya kenapa kalau kita ngomong soal pemerataan ekonomi, itu nggak bisa, lu pakai land nggak bisa. Makanya kenapa Jokowi kan waktu itu pas dia jadi presiden pertama kali apa coba lu ingat nggak? Highways. Bikin airport. Airports, that's right. If you remember, Jokowi itu bikin airport paling banyak, bro. Gue sih support karena kan bisnis gue, industri gue ya. Tapi if you think about it, kalau Jokowi nggak bikin airport, ekonomi kita nggak akan bisa jalan, nggak bakal bisa merata. Karena kita pulaunya ada banyak, big islands-nya ada berapa, bro? Dan kita untuk terbang kalau misalnya lu bayangin untuk kita bisa terbang ke, let's say ke Medan atau ke Bali atau ke Makassar itu susah. Buat bookingnya ya susah. Apalagi infrastrukturnya. Dan semua orang mikirkan, oh ya infrastrukturnya harus bagus dulu dong. Menurut gua nggak bisa. Kita harus drive-nya dari demand-nya dulu. Kalau demand-nya makin banyak, pemerintah pasti akan mau nggak mau dia akan cater, airport-nya harus digedein. Contoh Bali, kalau lu inget nggak Bandara Bali zaman dulu? Gila kan, Bandara Bali zaman dulu yang lu masuk langsung keluar. Terus yang kayak nggak ada tempat duduk, whatever lah, terus parah banget kan. Tapi karena demand-nya makin gede, akhirnya mereka harus bikin ngurah rainya digedein, dibagusin. Jadi menurut gua demand harus di-push. Dan kita harus bikin travel itu, especially ticketing airlines waktu itu, harus bikin as simple as lu kayak mau nyetir dari sini ke Tangerang. As simple as that. Jadi waktu itu gua kayak, dan lucunya ini bukan inovasi. Makanya kadang-kadang kita mikir kan kayak, kita harus bikin inovasi apa nih baru. You know what? Kita di Indonesia we're very blessed. Kenapa? Karena Indonesia itu telat terus. Like 5 years behind lah. Kita selalu telat. At that time it was 10 years behind. 9 years, okay. 9 years behind waktu itu. Tapi kalau sekarang udah enggak, men. Kalau sekarang Indonesia malah kita lebih maju loh daripada Amerika if you think about it. Anyway, Expedia udah ada lah yang waktu itu Expedia tahun 2000, bro. Exactly. Jadi gue pas selama gue di Kanada, gue udah biasa booking online whatever, kayak banget. All the likes. So easy kan. Jadi nyampe Indonesia. Dan actually it's not impossible because people are doing it already di negara lain aja. Di China udah ada, India udah ada, Amerika udah ada. Jadi yang kita lawan adalah sama, bro. Orang Indonesia paling jago apa? Copy paste. Dari kuliah kan kita udah terkenal Kopas kan. Kopas. Skripsi di Kopas. Akhirnya semua Kopas lah. Jadi ya udah let's just Kopas, tapi kita modify supaya bisa sesuai sama Indonesian punya needs gitu loh. Jadi akhirnya kita bikin payment-nya, orang Indonesia kan nggak punya kartu kredit. Jadi dulu kita salah satu yang pertama tuh bikin bank transfer online, whatever lah, digital payment. Kita dulu kita soalnya pengennya benar-benar lu dari search, booking, sampai pay itu semuanya online. Dan juga akhirnya lu sampai ujungnya e-tiketnya juga kita kirimnya online. Gitu. Nah waktu itu kita pursue ke airline dan ke airport. Kita bilang, ini lu bisa nggak accept online booking? Maksudnya, jadi orang tuh nggak perlu bawa physical ticket lagi. Soalnya kalau orang harus bawa physical ticket kan ribet mesti ngeprint kan, nggak bisa online kan. Jadi itu kita lumayan, kita try to persuade mereka lah, kita ajak ngobrol dan sampai akhirnya pelan-pelan kan berubah peraturan kan. Airport akhirnya boleh lu bawa. Dulu kan harus bawa printan tuh. Pas awal ya printan dulu nggak bisa Pak, minimum harus ngeprint deh. Ya udah oke, print dulu. Itu jadi akhirnya semua orang harus ngeprint. Harus ngeprint dan harus bawa, kalau nggak ada barcode-nya lah ya. Kalau nggak bisa. Ya kan? Tapi habis itu lama-lama berapa tahun kemudian akhirnya mereka bisa accept pakai apps doang. Jadi menurut gue driving innovation-nya sebenarnya ada ke sana sih. Makanya kenapa gue lumayan I think I came back to Indonesia at the right time, right? To the right place at the right time. Karena waktu itu Indonesia ada time where kalau lu ingat internet waktu itu mulai jadi mainstream. Tapi satu hal bro yang menarik, tahun 2010-2011 nggak semua orang punya akses ke internet. Kenapa? Karena belum ada smartphone. Smartphone itu mulai ada tahun 2013, 2012. Kalau lu ingat lah ya. BlackBerry udah ada dari sebelumnya. Yeah. I'm talking about Android smartphone. Android, Karena BlackBerry itu susah buat transaksi.
Susah. Lu transaksi lewat Android tuh kayak orang nggak biasa. Mulai Android itu mulai ada yang murah. Apple kan waktu itu iPhone kan mulai 2010 2009. Android itu 2012-an kira-kira. Nah, itu tuh tiba-tiba ada handphone murah 1,5 juta, 2 juta. Langsung jadi mass market bisa punya handphone. Ya kan? Kasarnya nih kita ngomong orang-orang yang kayak Ojek dan lain-lain, akhirnya karena Gojek semua bisa punya handphone murah. Nah, karena itu akses internet jadi semua punya. Akhirnya jadi kita punya ekonomi, akhirnya mulai maju itu tahun 2013, bro. Waktu itu kita 2013 nih menarik banget. 2013 itu waktu itu kita mulai jual tiket kereta api online. Ini gue nggak tahu lu notice atau enggak, tapi di Indonesia itu ada satu momen paling besar selama setahun itu pada saat orang mudik, Lebaran, ya kan? Sebelum tahun 2013, bro, orang tuh kalau mau mudik naik kereta api itu tuh gila, bro, kacau men. Kalau lu inget ya, zaman dulu lu lihat video dan foto-fotonya, orang tuh harus nginep di stasiun tuh bisa sampai 2 malam. Wow. Ketipu sama calo. Banyak banget kesian, men. Orang mau mudik nggak bisa, men. Jadi dulu tuh susah banget untuk mudik. Waktu itu kita pikir, you know, there has to be something better. Nah, kenapa akhirnya kita kerja sama PT KAI, mereka juga support online, full online. Nah, itu menurut gue salah satu gue punya highlight momen gue berasa kayak, you know, ternyata gue balik Indonesia tuh ternyata ini karena gue itu salah satu reason kenapa gue balik Indo. Karena pas di sana somehow ya kayak I just have a feeling lah God talks to me lah in a way. Kayak you know what, lu kalau lu di Kanada kehidupan lu enak. Lu enjoy life. Di sana enak banget, man. Enak banget, everything is already there. Gue udah punya semua. One of the more livable cities kan of the world. It's actually the most livable city in the world at that time. Exactly. Jadi kayak Vancouver, Canada, my favorite city until today, tetap Vancouver, Canada. Jadi dia bilang, lu bisa hidup enak gini. Tapi kalau di Indonesia, lu bisa kasih dampak yang besar buat for the country. I mean, I just have that that conviction lah gitu kan. Itu yang ngedrive gue, akhirnya gue berani untuk balik for good. Nah, 2013 pada saat kita tuh pelan-pelan bisa ngerubah stylenya orang mudik yang tadinya setengah mati, susah whatever. Airline juga sekarang orang jadi gampang dan lain-lain kan. Itu tuh kayaknya yang ngerasa gue trigger kayak, karena gue tuh orangnya tuh driven by impact. Gue ngerasa kayak whatever I do, usahakan supaya gue tuh, at least gue punya impact to others yang positif lah, gitu kan. Dan itu tuh yang kayak fuel my energy gitu loh kayak when I see the impact, it's kind of like fuel my energy to do more, you know, like